Sungguh kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang maha dahsyat. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami masih ada, kami bersyukur semua karena kemurahan Tuhan. Kami masih bisa menikmati untuk merayakan kebangkitan-Mu. Biar melalui kebangkitan-Mu, Tuhan juga bangkitkan setiap kami. Kami tinggalkan masa lalu. Kami mau menatap ke depan. Harapan yang penuh dengan kegembiraan, sukacita yang dari Tuhan. Damai sejahtera yang dari Tuhan kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan satu-satunya juru selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat kita beribadah. 1 tahun lebih kita tidak berjumpa, hanya lewat ibadah online. Sekarang kita bisa ibadah onsite biar semakin memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kita sembah. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Kita besarkan namanya, agungkan Dia. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasa-Nya. Yesus Allah besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Yesus terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Amin. Yesus kita Allah perkasa. Amin. Dia sediakan hidup. Tidak hanya hidup di sini, hidup di kekekalan sana bersama dengan Dia. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, menyembuhkan.
anak Allah, anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, Dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Hidup kita jadi berarti karena kubur kosong, karena Yesus sudah bangkit. Sebab Yesus hidup. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Kami tak gentar hadapi hari esok. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. Amin. Amin. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu
Haleluya Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini merupakan hari yang pertama Tuhan untuk GPPS Muria ini membuka ibadah. Kami tahu ini semua adalah kasih karunia dan anugerah. Kami percaya Tuhan Kau punya maksud mengapa GPPS Muria harus dibuka pada saat ini Tuhan. Karena semua rencana daripada Tuhan tidak ada yang kebetulan. Kami percaya hidup kami Tuhan sudah diatur oleh Engkau. Bahkan pelayanan kami pun sudah diatur oleh Tuhan. Setiap jemaat yang hadir pun Tuhan, pasti Tuhan akan berkati. Kami tahu Tuhan Kau sudah merencanakan semuanya dengan sempurna. Sebab Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu dan Allah yang Maha Sempurna. Tuhan, pada saat ibadah perayaan Paskah, di mana tepat GPPS Muria dibuka ini Tuhan, berbicaralah kepada kami. Apa yang Tuhan kehendaki, yang rindukan untuk kami lakukan. Supaya kami lebih boleh memperkenankan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya iblis dan roh jahat sudah diusir keluar dari sudah hancurkan setiap pekerjaan iblis. Dan Roh Kudus memberikan pengertian-pengertian baru mengenai kebenaran firman-Mu Tuhan. Bungkus tubuh jiwa roh kami dengan darah-Mu, pagari bentengi kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah, merayakan hari kemenangan umat Kristen, orang-orang percaya, karena kalau tanpa Paskah, maka kita hidup selalu di dalam kekalahan. Kita tidak memiliki Allah yang hidup, tetapi Allah yang mati, tetapi puji nama Tuhan, karena Tuhan Yesus Kristus membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang layak untuk menjadi Tuhan kita, layak untuk menjadi juru selamat kita. Nah, tema kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah grace upon grace, atau kasih karunia demi kasih karunia. Nah, bacaan Alkitab kita ambil dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang pertama sebagai ayat tema kita. Ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Karena dari kepenuhannya, ini huruf besar, jadi kepenuhan Yesus maksudnya. Semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Perhatikan, saya akan ulangi lagi. Karena dari kepenuhan Yesus, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan coba untuk menjelaskan 3 hal yang penting sekali yang berkaitan dengan ayat tema kita. Yang pertama, saya akan jelaskan nanti apa yang dimaksud dengan kasih karunia. Kemudian yang kedua, siapa pemberi kasih karunia itu. Dan yang ketiga, apa kasih karunia yang telah kita terima. Jadi ada 3 bagian yang akan saya bahas dalam waktu yang cukup singkat ini. Tetapi saya percaya itu akan membuka kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, saya akan jelaskan apa sih arti kasih karunia. Kalau kita lihat kasih karunia di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, saudara, itu adalah karis. Karis. Jadi dari karis ini diartikan sebagai pemberian yang dilakukan dengan bebas, tanpa adanya tuntutan atau pengembalian. Jadi pemberian yang dilakukan dengan bebas tanpa harus dikembalikan. Jadi diberikan begitu saja dan tidak harus dituntut untuk dikembalikan. Jadi pemberian ini secara
cuma-cuma. Tidak ada tuntutan untuk mengembalikan pemberian itu. Jadi saudara, itu arti karis dalam bahasa Yunani, pemberian yang dilakukan dengan bebas tanpa adanya tuntutan atau pengembalian. Nah, di dalam bahasa Latin, kasih karunia itu dipakai kata gratia. Gratia artinya cuma-cuma. Jadi pengertiannya tidak berbeda banyak, karena pemberian itu tidak harus dikembalikan, berarti langsung kita terima, berarti cuma-cuma kita mendapatkan itu. Dari dua kata ini saudara, lalu disimpulkan bahwa kasih karunia itu adalah anugerah yang tidak selayaknya, tidak semestinya, tidak sepantasnya dianugerahkan kepada kita, orang berdosa. Jadi sekali lagi, kasih karunia adalah anugerah yang tidak selayaknya, tidaknya dianugerahkan kepada kita, orang berdosa. Jadi sebetulnya dalam pihak kita yang menerima, saudara, sebenarnya posisi kita tidak layak untuk menerima itu. Tidak layak, saudara. Dan dalam posisi yang memberi, atau Tuhan Yesus yang memberikan kasih karunia ini, tidak harus memberi sebetulnya, tetapi dia tetap memberi. Nah, ini yang dikatakan kasih karunia. Yang menerima kita ini tidak layak menerima, tapi tetap menerima. Ini kan anugerah, saudara. Saya tidak layak menerima itu, tapi tetap menerima, saudara. Sedangkan yang memberi, Tuhan, tidak harus memberi, tapi tetap mau memberi. Itulah kasih karunia. Jadi dalam ditinjau dari segi apapun, sebetulnya posisi kita ini tidak layak, tidak semestinya, dan tidak sepantasnya. Tidak ada alasan apapun kita untuk menerima dari pemberian Tuhan ini. Dan itu maksud istilah kasih karunia ini, saudara. Jadi semua itu bisa terjadi, itu hanya karena satu sebab. Karena Yesus Kristus. Hanya karena Yesus Kristus, maka yang memberi seharusnya tidak memberi pun tidak masalah, tapi tetap mau memberi. Yang menerima tidak layak menerima, tapi tetap menerima, tetap dikasih oleh Tuhan. Itulah anugerah, saudara. Itulah kasih karunia. Saudara bisa sadari itu? Kita ini gak layak sebetulnya di hadapan Tuhan. Tapi kenapa saudara bisa menerima hal yang terpenting, yaitu kehidupan kekal, keselamatan di dalam namanya. Karena Yesus, karena kebaikannya yang sangat luar biasa, dia bersedia mati di atas kayu salib untuk memberikan hal yang terpenting dalam hidup kita, yaitu keselamatan untuk kita semua. Jadi itulah arti dari kasih karunia. Nah, yang kedua, kalau kita ingin menyelidiki siapa pemberi kasih karunia itu, kita harus melihat konteks ayat. Di dalam ilmu hermeneutika atau penafsiran dari suatu ayat, kita harus melihat ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Baru kita bisa dapatkan arti yang seutuhnya. Nah, ayat tema kita adalah Yohanes 1 ayat 16. Saya akan membaca satu ayat sebelum ayat tema ini dan satu ayat sesudah ayat tema, supaya kita tahu siapa sebetulnya yang memberi kasih karunia itu. Coba kita baca Yohanes 1 ayat 14. Di situ dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan baik-baik. Siapa pribadi yang dimaksud dalam ayat Yohanes 1 ayat 14 ini, saya nggak perlu jelaskan, Bapak Ibu sudah tahu. Firman yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, itu siapa? Tuhan Yesus, pasti kan?
berinkarnasi menjadi manusia. Dan kemudian dikatakan ada identitas yang langsung ditunjuk di sini, anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Memang pribadi Yesus itu penuh kasih karunia, saudara. Jadi tidak heran kalau dia bisa memberikan kasih karunia, karena dia memang penuh kasih karunia. Jadi saudara, pribadi yang ditunjuk dalam Yohanes 1:14 jelas menunjuk pada satu pribadi, tidak pada pribadi yang lain, yaitu Yesus yang sudah menjadi manusia dan taat dan mati di atas kayu salib, kemudian dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, yaitu hari Paskah yang kita peringati hari ini. Dia sebagai anak tunggal Bapa dikatakan penuh kasih karunia. Saya nggak heran kalau dia bisa memberikan pada kita kasih karunia. Kalau saya penuh uang, saya bisa berikan uang pada saudara. Kalau saya bokeh, nggak bisa, saudara. Saya kalau tidak punya uang, nggak mungkin bisa berikan pada saudara. Kalau uang saya banyak, maka saya bisa berikan uang. Dikatakan penuh kasih karunia. Nah, kita lihat lebih jelas lagi ayat konteks sesudahnya. Yohanes 1 ayat 17. Yohanes 1 ayat 17 dikatakan di sini, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi perhatikan, kasih karunia dan kebenaran datang oleh siapa, saudara? Yesus Kristus. Jelas, kasih karunia itu datang oleh Yesus Kristus. Kita sudah tahu apa maksud kasih karunia, dan kita sudah tahu siapa pemberi kasih karunia. Itu adalah pribadi Yesus Kristus sendiri, yang memang dia penuh dengan kasih karunia. Dia suka memberikan kasih karunia pada saudara, karena dia memang penuh dengan kasih karunia. Dan dia adalah pribadi yang menyatakan dirinya bahwa kasih karunia itu datang oleh dia. Jadi dia masih pemberi kasih karunia itu. Jadi semua tema kita itu sebetulnya menunjuk pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang kita peringati pada saat ini. Kebangkitan, kemudian dikuburkan, dan dia bangkit pada hari ketiga. Nah, perhatikan ayat tema tadi. Dikatakan karena kepenuhan Yesus, kita semua telah, apa saudara? Menerima kasih karunia demi kasih karunia. Berarti kasih karunia satu atau banyak? Banyak. Kasih karunia demi kasih karunia. Berarti banyak kasih karunia sebetulnya yang kita terima dari Yesus. Maka dikatakan telah menerima. Berarti kita harus mengerti, kira-kira kasih karunia yang katanya banyak itu apa saja ya yang telah kita terima dari Yesus. Karena dikatakan kita semua telah menerima. Kata telah menerima berarti kasih karunia itu telah kita terima. Nah, mungkin saya tidak sadar apa saja kasih karunia yang telah kita terima dari Yesus. Nah, kita akan menggali pada saat ini dalam waktu yang sangat singkat, saudara ya. Yang pertama, saudara, coba kita baca Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini ayat yang menonjol hati kita. Jangan terlalu sombong, saudara, engkau layak menerima. Tidak. Karena itu bukan hasil usahamu, engkau menerima kasih karunia. Itu bukan hasil pekerjaanmu, engkau menerima kasih karunia. Tetapi dikatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Berarti keselamatan yang saudara terima, proses diselamatkan oleh Tuhan, itu adalah kasih karunia.
Kenapa saya katakan keselamatan itu adalah kasih karunia? Karena saudara tidak bisa membeli keselamatan. Saudara boleh punya uang begitu banyak, engkau tidak bisa membeli keselamatan. Saudara menjadi orang yang paling berkuasa, engkau tidak bisa memerintahkan untuk mendapatkan keselamatan. Tidak bisa. Saudara tidak memaksa siapapun juga di dunia ini untuk saudara bisa mendapatkan keselamatan. Tidak bisa. Itu sebabnya saya katakan keselamatan adalah kasih karunia semata-mata. Sekali lagi, semata-mata itu anugerah Allah, semata-mata pemberian Allah, dan kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau tidak diberi. Tadi sudah kita tahu apa maksud kasih karunia. Tidak ada alasan apapun kita bisa menerima itu. Tapi Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan pada saudara. Itu yang harus saudara syukuri. Kasih karunia demi kasih karunia sudah Tuhan berikan pada saudara. Mungkin tidak sadar saudara. Kita sudah menerima kasih karunia yang berlimpah. Yang pertama, kita sudah menerima keselamatan sebagai kasih karunia. Ingat baik-baik, keselamatan adalah kasih karunia. Karena engkau tidak bisa menciptakan keselamatan. Engkau tidak bisa memaksa siapapun dengan uangmu untuk mendapatkan keselamatan. Tidak bisa, saudara. Hanya karena kasih karunia engkau diselamatkan. Itu hal yang pertama. Coba kita lihat Titus 2 ayat 11 supaya saudara tambah yakin bahwa itu bukan hasil daripada saudara. Titus 2 ayat 11 dikatakan demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Berarti memang betul-betul proses diselamatkan dan kita menerima keselamatan itu adalah kasih karunia. Karena dikatakan di sini karena kasih karunia Allah menyelamatkan saudara. Karena kasih karunia semua manusia yang mau percaya pada Dia diselamatkan. Karena kasih karunia kita menerima keselamatan. Kasih karunia demi kasih karunia. Lalu karunia apa? Kasih karunia apa lagi? Apakah cuma satu? Tidak, saudara. Saudara tidak sadar bahwa saudara sudah menerima begitu banyak kasih karunia dari Tuhan. Kalau saudara menyadari ini, kau akan hidup dengan penuh ucapan syukur. Dari hari ke hari, engkau akan bisa hidup dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kasih karunia yang Dia berikan demi kasih karunia dalam hidup. Coba kita akan baca yang kedua. Ini merupakan suatu paket sebetulnya dengan yang pertama. Efesus pasal yang kedua ayat 5 sampai 7. Efesus pasal yang kedua ayat 5 sampai 7. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sekali lagi, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Terus ada lagi ayat yang ke-6. Kalau yang pertama sudah kita bahas. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga. Dan apa saudara? Memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di mana? Surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi saudara perhatikan, tadi kita sudah menerima keselamatan sebagai kasih karunia. Dan ditegaskan kembali bahwa Dia akan memberikan tempat di surga kepada kita karena Dia ingin menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya. Supaya orang tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia ingin menunjukkan kebaikan-Nya kepada kita.
Jadi saudara, mendapat tempat di surga itu adalah kasih karunia. Keselamatan itu adalah kasih karunia. Mendapat tempat di surga itu juga kasih karunia. Supaya saudara bisa merasakan bagaimana kekayaan kasih karunia dari Tuhan yang dilimpahkan pada saudara. Maka dikatakan di sini, kenapa dipakai istilah kekayaan kasih karunia? Ini kasih karunia yang sangat besar. Mendapat tempat di surga itu bukan sekedar kasih karunia. Itu menurut saya kasih karunia yang sangat besar. Kalau saudara dikasih uang, mungkin cepet tiau. Wah, itu mungkin banyak di dunia ini. Tapi mati saudara tidak bawa itu. 100 juta saudara dikasih, tapi mati nggak bisa dibawa saudara. Jadi 100 juta itu kelihatannya besar dalam ukuran orang dunia, tapi hanya sampai di sini. Dan ini tidak bisa kita bawa. Kalau orang mati, nggak ada yang bawa uang. Deposito tidak ada. Tidak ada satu pun yang saudara bawa. Jadi uang ini hanya bernilai cuma di dunia yang fana. Tapi tempat di surga itu dari kekal sampai kekal. Kita bisa tahu betul bagaimana kebaikannya yang sangat luar biasa. Supaya orang tahu kebaikannya. Bagaimana Yesus begitu baik bagi saudara. Dibuktikan dengan kematiannya di kayu salib. Sehingga dia harus mati dikuburkan. Dan dia buktikan sebagai pribadi yang hidup dan bangkit dari kematian. Dan dia pulang ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagimu di sini. Surga dan mulia. Jadi kasih karunia demi kasih karunia, tak sadar kita begitu banyak kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita diselamatkan, kita sudah bersyukur. Masih di sekitar tempat yang begitu indah dan tidak ada tempat yang terindah di dunia yang bisa dibandingkan dengan surga, saudara. Tidak ada. Tanpa di surga tidak ada bandingannya. Keindahannya tidak ada bandingannya. Penuh dengan sukacita. Tidak ada lagi air mata, kata firman Tuhan. Tidak ada lagi perkabungan. Tidak ada lagi petani. Di dunia ini begitu banyak penderitaan. Begitu banyak air mata dan darah tangis. Tapi di surga tidak ada. Betapa indahnya tempat itu. Dan itu disediakan buat saudara. Karena kasih karunia, dengan kekayaan kasih karunia yang begitu besar melimpah, Tuhan sudah menyediakan tempat di surga bersama-sama dengan Dia, kata Tuhan. Aku berikan surga bagimu dan kau bisa tinggal bersama dengan aku. Itu kasih karunia. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, tidak mungkin kita bisa mendapatkan tempat yang begitu indah. Saudara tahu, raja siapapun di dunia ini belum tentu masuk surga. Belum tentu. Orang-orang kecil seperti kita itu bisa menikmati surga. Itu sudah kasih karunia. Yang raja yang terbesar, yang hebat, belum tentu masuk surga, saudara. Betapa Yesus begitu baik. Yesus memandang kita, saudara. Dia ingin berikan yang terbaik bagi kita. Dan yang ketiga, kita akan lihat. Saya katakan keselamatan, mendapat tempat di surga, merupakan satu paket. Yang ketiga juga sama, kita akan lihat Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 dikatakan demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi, apa saudara? Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup kekal itu adalah kasih karunia. Keselamatan kasih karunia. Mendapat tempat di surga adalah kasih karunia. Hidup kekal itu kasih karunia. Maka dikatakan kau telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara mungkin gak sadar. Kita begitu banyak sudah diberikan kasih karunia oleh Allah. Tuhan Yesus yang kita sembah. Yang penuh dengan kasih karunia. Saya katakan itu bank kasih karunia. Dia bisa berikan kepada siapapun kasih karunia pada saudara.
Jadi ini paket keselamatan, mendapat tempat di surga, hidup kekal, itu merupakan satu paket yang gak bisa diubah, gak bisa dipisahkan. Dan ketiga-tiganya itu adalah kasih karunia. Amin saudara? Kita bersyukur karena kita gak mampu buat itu, tapi Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, kita akan masuk yang keempat. Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat yang ke-24. Dikatakan demikian. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi dibenarkan itu juga adalah kasih karunia. Dengan cuma-cuma, itu lebih tegas. Tadi saya katakan gratia, arti kasih karunia. Jadi dibenarkan itu adalah kasih karunia. Coba kita lihat sekali, kenapa saya katakan itu adalah kasih karunia. Coba lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 19. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, sekali lagi oleh Kristus, pemberi kasih karunia. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Kata dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita, itu adalah kasih karunia. Kalau saudara diperhitungkan kesalahannya, tidak masuk surga saudara. Tidak masuk surga. Yesus sudah membuat sehingga engkau dibenarkan. Jadi Tuhan, Allah Bapa hanya melihat kebenaran Yesus yang ada dalam dirimu. Sehingga engkau bisa dibenarkan. Kemudian dikuduskan, dimuliakan, itu juga kasih karunia. Coba kita akan membaca 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia, apa saudara? Membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Penebusan kasih karunia, dibenarkan kasih karunia, dikuduskan juga kasih karunia. Karena kita nggak bisa membenarkan diri sendiri. Manusia berdosa tidak mungkin bisa membenarkan dirinya sendiri yang penuh dosa. Manusia berdosa tidak mungkin bisa menguduskan dirinya sendiri, nggak mungkin. Manusia berdosa tidak mungkin bisa menebus dirinya sendiri. Harus ada Allah yang jadi manusia, yang menebus saudara. Kemudian Roma 8 ayat 30 dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga apa saudara? Dibenarkannya. Dan mereka dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Jadi 3 proses itu adalah kasih karunia. Dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan. Kau menerima kemuliaan kekal, itu juga kasih karunia. Saudara dikuduskan, kasih karunia. Dimuliakan juga kasih karunia. Dibenarkan juga kasih karunia. Nah saudara, kita akan lihat yang kelima. 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, kata Rasul Paulus. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Perhatikan, karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Yaitu dia bekerja keras memberitakan Injil. Saudara bisa melayani, itu adalah kasih karunia. Karena siapa yang saudara layani? Kalau melayani orang biasa, bukan kasih karunia. Saudara melayani Raja di atas segala Raja. Allah di atas segala Allah dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak sembarangan orang bisa melayani dia. Dan saudara bisa melayani Tuhan. Itu adalah kasih karunia. Seperti Rasul Paulus. Aku ada seperti ini. Aku bekerja keras seperti ini karena kasih karunia Allah.
memberitakan tentang Injil, kabar baik, keselamatan. Yesus yang bangkit. Dan kita akan melihat yang keenam. Roma 6 ayat yang keempat sampai 5. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia atau Yesus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi saudara harus sadar bahwa kita ini berada dalam kerajaan kegelapan, kemudian dikuburkan bersama Kristus, lalu dibangkitkan bersama dengan Kristus ke dalam hidup yang baru. Jadi pembaharuan hidup itu juga adalah kasih karunia. Saudara bisa dikuburkan bersama Yesus dan dibangkitkan bersama Yesus dalam hidup yang baru, itu kasih karunia, saudara. Saudara mengalami pembaharuan hidup, itu kasih karunia. Karena dikatakan bahwa siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Hanya karena Kristus, saudara mengalami pembaharuan hidup. Jadi hidup yang baru. Amin, saudara. Hidup yang baru, ciptaan yang baru, identitas yang baru, itu karena kasih karunia. Yang terakhir, saudara. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan apa, saudara? Kasih karunia untuk apa? Kasih karunia ini mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mendapat pertolongan Tuhan, itu adalah kasih karunia. Saudara, begitu banyak kasih karunia yang saudara terima. Itu sebabnya dikatakan kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Masih ada 1 menit. Kasih karunia demi kasih karunia. Coba kita ingat. Supaya ingat kebaikan Tuhan. Karena Tuhan katakan supaya mereka ingat kebaikannya. Kebaikannya. Karena dia memberikan menurut kekayaan kasih karunia. Yang pertama, keselamatan adalah kasih karunia. Yang kedua, mendapat tempat di sorga adalah kasih karunia. Yang ketiga, hidup kekal adalah kasih karunia. Yang keempat, dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan, itu adalah kasih karunia. Karena saudara gak bisa membenarkan diri sendiri, menguduskan diri sendiri gak bisa, memuliakan diri sendiri gak bisa. Yang kelima, melayani Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Itu adalah kasih karunia. Pembaharuan hidup yang dihasilkan sebagai ciptaan yang baru, itu adalah kasih karunia. Dan yang terakhir, mendapat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Itu adalah kasih karunia. Amin, saudara. Beri kemuliaan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Paskah, saudara. Saya percaya dengan Paskah ini saudara bisa mengerti betapa kasih karunia demi kasih karunia sudah diberikan pada saudara. Dan kau baru sadar begitu banyak kasih karunia yang sudah kita terima dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas kasih karunia dan anugerah yang kau sudah berikan pada kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang penuh kasih karunia, Tuhan. Kami boleh merayakan Paskah pada saat ini, Tuhan, itu juga kasih karunia-Mu. Kami boleh sehat sampai saat ini juga kasih karunia-Mu. Kalau kami boleh dipelihara sampai saat ini, itu juga kasih karunia-Mu, Tuhan. Terlalu banyak kasih karunia yang Kau sudah berikan pada kami. Tuhan, terima kasih buat berkat kasih karunia-Mu. Dan kami, Tuhan, mengucap syukur Engkau sudah memimpin ibadah perayaan Paskah GPPS Muria ini, Tuhan. Dan ini pembukaan yang pertama ibadah ini dibuka. Engkau sudah menyertai kami semuanya, Tuhan. Biar semua yang hadir, semua boleh menerima berkat yang sempurna. Baik berkat jasmani,
berkat jiwani dan berkat rohani Tuhan. Tidak ada yang pulang dengan sia-sia, tetapi semua boleh mendapatkan berkat dari Tuhan secara berlimpah-limpah. Supaya kami boleh mengerti akan kebaikan Tuhan. Engkau ingin menunjukkan kebaikan kepada kami Tuhan, menurut kekayaan kasih karuniamu. Terpujilah namamu Tuhan. Roh Kudus jamah setiap hati, lawat setiap pribadi Tuhan. Hidup kami boleh diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang lebih cinta akan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan, kami berdoa berkat bagi seluruh jemaat GPPS Muria ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, dan pelayanan saudara. Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan ilahi, dengan umur yang panjang. Tuhan berkati dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Tuhan berkati dengan perlindungan dan penyertaannya sampai selama-lamanya. Hari depan saudara, hari depan yang penuh keberhasilan gilang gemilang. Engkau perjalanan hidupmu disertai dengan keberhasilan dan keberuntungan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, karena masa depan kami sungguh-sungguh ada di dalam rencanamu Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kami semuanya, mulai dari pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh percaya, sudah memberikan berkat kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara semua.